Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizbi. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari sing berapa wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana Allah. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lali qaul adwi. Ketemu musuh iku mah iku perkara wae kang janjeni nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba minal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasadaqa lan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahin iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng roh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau patasima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede ini yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal ma ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasim. Mereka berkomitmen janjeni minal sabati sanging tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah sanging al-mukminun manute wong qadha kang wis nyelesekno sapa man nahbahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjine, maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauta den pateni sapa man fisabilillah ing dalam dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al-mukminun man ate wong yang tajiru kang ngenteni sapa man zalika ing kono-kono nahbah. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati, jaga biasa mati. Wa ma badarulan ora padha genteni sapa al-mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bi khilafi halil munafikin kelan berbeda ni tingkah keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat sia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing propro sing bener imane. Bisit kihim lan kebenarane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan iksa sapa Allah taala al-munafiqina ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tawi. Gambare arafnya matekno sapa wa taala huming al munafikin ala nifaqih mengatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi mengatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah.
alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka sifat emosi mereka bergemuruh ngalano wong Islam kalano kabeh be Allah akhire lam yanalu khaira tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminina lan pira-pira mukmin wa kafawahul mu'minin al-qital wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener dirihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadima ing atase mujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ing mah azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah wa anzala nuruna sapa wa taala alladzina ing kang zuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab pisang ahli kitab ay Quraidah tegese Bani Quraidah awan nuruna min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudu nijing tegese benteng-bentenge ahli kitab utai lafat khusun jam'u soy-soyatin iku jama'i lafat soy-soyat wawa utai al soy-soyat atau wawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahasson kang dike benteng opo lima pakodafalan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubi dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktubu namateni sira kabeh nunggu saking ahli kitab wahum te al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab tek wong kafir secara umum wa taksirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minhum saking kufar sing mbok boyong ayat daruriyat tegese cilik-cilik jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni sing ora merangi ditawan wa arasalan maritna sapa wa ta'ala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar wa diyarahum lan omah-omahe kufar wa ambalahum lan dunya-dunyane kufar wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ing arep badu sawise iki maksudnya sawise iki saiki untuk warisan wa yati al-ardi khaybaru khaybar ukhidat dan ala apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah wa kana lan ana sapa Allah awala kulli sing ngatasi saben-saben perkara iku qadiran iku dat sing banget kuasane utawa dat sing kuwasa iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Muhli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sama nak ngaji tarikh jenenge apa? Khulasono. Lho yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin nang Kebumen. Nah, kula sing karo kok katut bahasa ngapak kaya Kiai Suraro. Tapi jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham
Tapi buatan Ibnu Hisam yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sinten Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darah iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni ngene. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji temu dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud udah di saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat, tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, nggo ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhon faqala laha wal ardi ya tauhan au darha qalata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina to'i ini. Sekarang nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah, kadok menisan nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa?
fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nong kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Ya, bumi ramakal baik kue, kue darani diakal, bumi barang raja akal, lu mantau dong, wong darani raja akal, lu mantau. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembelih yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras dibanding matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca tasbih. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena roda berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gini ngawur. Nggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda nyaran dari wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berada. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman.
Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Tidak usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue dilungkel-lungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak kayak maksiat. Saya kis kecekel aku begitu prakas. Wasak saja Allah kang usuk bener jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana kono prahara, misalnya no lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu umi itu nggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Gepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di Gepong orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang, fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu mesti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah aja rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa?
Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, dan terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, lupa itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Waktu itu bener-bener kuat coba. Setelah kata balo, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak dia sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat loh, ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini itu, tidak tahu. Ben wong bodoh kowe roh sithik-sithik wong serban. Wah dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alegria dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rabia itu. Jadi Pak Omuduro.
Orang Mekah, orang Juban dicucuk yang kono ini, bareng sak bandara kok Juban kabeh. Itu keleren deh. Jadi gua anak tapi tenang, terus dieling sampai kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wa dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Terus pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini, tahu kita mikir, rugi. Terus sahabat tuh, kalah gue di dekat barang kita di pasar. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontak, mergo angin. Mergo angin. Hubungannya ke jogeman gedeng wali sama ini reso mikir, tapi para pengen. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir. Carane bahagia yo ora roh. Lho kalau nanti kita kelentik pakar metodologi sosiologi kita, Gus, teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kegelem ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rong rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon jajal kue. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, rumah saya kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alaihim rihau wajiru dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial aku suka iman, gara-gara gak tahu. Ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti ada sesuatu. Dia di seorang bahasa ikra, iso dia ngomong disini. Mesti orang kok menikahi ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung sampai pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Iki pas tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'ar salna Allah rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon.
semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua, Jabir itu masakannya wedhus kecil, dimakan orang 6 saja gak warning, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu, kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh alam. Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur riwayat-riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering, sama Nabi tidoni langsung airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi, dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah, dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati, wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman di ruang tenan. Masa paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah cek wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus bedigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso, kok lucu. Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal kan. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut ulang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin.
Paham ya? Lu paham tenan to? Apa dadi wali ora mau ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan harus sampai iso terus mungkin. Karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nure ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amalik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut enggak jenengan saged. Loh, sambil bledek lho calon nabi yo gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa coba? Batu. Jadi manusia orang mungkin mau watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik ndekne melo gawe. Wong ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Nah, kalau iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu pada wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik, rasa lah itu malah baik. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang. Misalnya, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja juga tenang deh. Juga tenang, khusyuklah tata mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan kan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan ngajur mesti iman. Orang melok itu duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, mungkin orang pangeran mantel. Coba goblok orang melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Orang pada itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengan. Ini langsung terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah piye ya Allah ya falu mayasa, melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika apa itu dijine Nabi mengeluarkan air ya kita semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu, Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini, diminum orang siapa saja enggak.
Iku ngiling-ngilingan nak kudure Allah itu gak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondok, ku yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke kerungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kerungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, hei kerungsu ini suka jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong-wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa? Iku cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang bisa di sidang ngono apa? Mesti ana sing terkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi-nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe itu ya mesti yang melas musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang aja. Sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang aja. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Mengaku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak. Mergo Nabi paham kudrate Allah ora Mas paham ta ora? Jadi Nabi rasa cerdas gaya Honda karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe Honda. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wes biasa nak kangen moro Ka'bah nih Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi sholat ning Mekah. Ya biasa wae cara dene. Bagi Allah gak masalah, cara dene ora masalah kekasih pengiran damai wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengarang masyhur padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu itu dari muridnya itu gak ada. Setelah gak ada, muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok, nanti ucuk-ucuk melok toak nih kak, muridnya katut. Barang toak nih Ka'bah, ya sudah sampai selesai, terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah ngomong gini, kayak jadi cerita aku jauh. Ini sudah kan muridnya. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu butuh terus toak pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sekarang mohal lah, wong iso miber, mohal tenan. Melarat ngene ora warisan kok suka mohal keterusan tidak. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kondak itu penting dan sejarah bikin kondak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran gua coba warai. Strategi. Ngono maksudnya ben khas. Wong para keben apa? Baru tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu semua media. Jadi tak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai. Jadi Basim jawab, pulangku keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Jirpun. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Bapak mergo bagian nyebul pesawat. Bapak buntet. Niki cerita. Jadi tetap
jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Kalau kekuatan wah itu kalau sampai latih militer, malah bola latih militer. Ini ala wali malah bola latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ayo keben dan Mama Pros terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben, Mbak Hashim terkenal keramat itu ya keben, terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudrah Allah yang luar. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang kudratul ula. Ini disebut ansa'aha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudrah sing ulah, bayangno kudrah sing yang mau misalnya ngeten ya. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamasali Adam kholaqahu min turab. Nak Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup miber. Tapi kan saatnya negoro kok terus tuh kan. Negoro orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak marah. Nah kakek si miber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau ngelatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem di bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gaya contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok mueng kayak renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin wis angel golek oksigen malah mbok main renang. Repot ora. Tapi apa bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang? Orang teh oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak dongo Gusti sami'na wa ata'na pokoknya amanna billahi dhahiran wa batin. Ora kecangkeman amanna billah tubna ila Allah pokoknya
cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah billah. Karena ngono sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah ula. Kudrah ula itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudrah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia mau lahir kok manusia kok kawin, kok jima, kok ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulama yang tadi kayak makanya sampean nah ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ora melok gawe kowe yo ora iso watu nglairno pitik kowe yo ora iso yo ora melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ora isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik terus kita mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nak ngono ya rasa kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajin dan nawa lam tarawih satu semen dua terus ya. Pada zaman terlatih napa? Terlatih iman ya, iman ya kudri Allah Ta'ala yang buatan apa karena kalau suwun misalnya saya jadi anak nakal saya yakin suatu saat husnul khotimah saya juga keluarga nakal saya yakin Allah itu kuasa buatan yang semua pun Allah ngersakno itu makanya teman kita ditutup wa kafawwa husnulinal kita tetap saya menyukupi kemenangannya wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala soalnya teori pantas-pantasnya manusia duwe napa teori pantas-pantasnya darahnya cerdas tapi gue lucu-lucunan wae coba iman soalnya gue lucu-lucunan makanya gue gak ada ikhtiar misalnya lesu ya pantasnya mau ngomongan juga lah nah tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan gue janggal nak orang topo 40 dino ramati gue biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talab nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lae sang ora ana apa mae kok ing dawane sadikene. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Kedenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan niku protes. Mulane kan diprotes bojo tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan ro critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca mujadilah. Sama tak cerita, musuh itu harus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, biar aros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Pas dia nekhat, biar aros. Singkat cerita berakat suwi noten. Terus bojone itu mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud itu langsung gak wong Arab kan hiperset. Mau kena kowe ngono boyo boran. Wong hiper sebabnya kan lur. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah ya jenenge haula wae. Jaluk sakal bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kena. Mangkel dene kajate ora kesampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kan duri umi kowe tak haramno
koyok mbokku haram tak telon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak ijab mu'abbad. Jadi yang beruang kok dihar berarti oleh dikumpuli selawase. Padahal kalau itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu berapa balik? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi sabira kaulah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre. Jadi gue sak paket yo nangis sampai itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong warung tuwek arep yo. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, aku mau itu iso golek duit. Mbok rumah kowe tinggal wae pamu iso ditik to enak. Kowe takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora koyo tolak, dihar kok koyo tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu nggak pernah bohong. Ya ora tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikir lah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata bantah. Akhirnya awas bin Sam, bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihari ku hukmin tolak. Mulai kok sing wedok. Nabi wis final nak dihari padha mek tolak. Tuwa nih Kanjeng Nabi. Coba ngene, kan tidak pilu kekasih pengira. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengira. Nabi sampai dilapor pengira. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengira. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe itu sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat. Panggilkan Khawlah, barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu, dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah. Wong wedok sing madoni Kanjeng, namanya Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah dan wong wedok sing tukang matur sampai dari ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilapor. Mulane kula nang gedam bojo kula meneng mergo pikiran kula. Nabi waktu paneni pun awal-awal. Gak iso dilawan wis ora iso. Nabi dilapor. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Dekne tuwek, Khawlah wis mati, tuwek ajus wis sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam loro, wong itu anak tua, nak omongan kan kayak soleh. Nanti jam loro. Pasukannya Umar itu piye ya akhirnya nginin ngurungokno omongan kok nanti jam loro. Iku jari Sayyidina Umar terakhir bareng waktu dhuwur mentek pamit. Mbak niki mun badhe napa dhuwur kelas. Kula nuwun sangat waktu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'i.
samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno Umar. Perang. Enggak. Umpama ora dhewe salat zuhur dene ngomong sak entek ya tak rumah. Jenenge khawat, itu itu jos. Entek. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem, jak melarat gelem kan. Tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki. Lho nek wong lanang kuat. Atau wong lanang melarat baru sugih uripe terkendali itu banyak. Wong wedok omong. Ayo bojone Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan yo. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen, malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak sedih rapak. Turidna ngarepno sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun kumeng sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo kali iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri pira den kelan tanpa bahaya. Ketika Nabi, kowe iku bojone Nabi, barak futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntuna ngarepno sira kabeh Allah ngapa ing kuntuna lamun ana sira kabeh turid ngarepno sira kabeh Allah ngapa wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tekse swarga fa inna wa mengatakan wa wa'ad ga nyediakno sapa wali muslimati kedhe sing apian ing kuna sing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gedhe luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Moga nak ngamuk barno ae napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang macam mujadalah, tapi ini pun nak jane nak cara asal usulnya jenis surat apa? Mujadilah, muka ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur, sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon kok ngomong. Niku sing ngentekno nom kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu ku wis tak kekno Dik ape megat kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Akhire Nabi ngomong. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengenan lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng suwe-suwe tak wis tak mulai, tak lapor pengenan. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam kemudian to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Semua itu ya. Kanjeng Nabi lawan. Just tenan. No. Just. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sawa ta'ala al-musanati marang wedok sing apik-apik minggu nanti sira kabeh kira dadil akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe al-jannata tegese swarga. Karena kalau suwon ke bojo dididik sederhana. Kalau saat ini kecelok kiai gede, bojo kula wis tak didik sederhana. Dia perkara ini wiling-wilingan, nah hidup kita ini menuju apa?
akhirat. Nah contoh ora usah se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi segiling-gilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi milih al akhirat yang akhirat alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi biro-biro bujune Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingkuna sing sira kabeh di fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriya mubayyinatin. Ai buyinatin seden jelas nawa fahisya ya utawa anane fahisya dianatin jelas. Tutu af mongko tikal nawa fikiraatin yutuk af kitas di ukhra nudoif binuni lan non ma'ahu sertane ikilah yudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab. Jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngeten nggih, bojone tokoh iku nak salah bisane loro. Mergo nak ganjaran ya ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Mulane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah iku adabe double. Mergo kowe iku panutan. Nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Kalau garwane Nabi kok sosialita terus PKK macam-macam ya dihisab kok jadi model nak ngono kudu sosialita kan repot napa repot lah tapi nak bujum sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing nganut kok saya elek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap wae walhasil intine ku nak bujune tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh iku kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut nah bener ya ana sing ngono. Jadi iki hukume umum siapa saja sing tokoh itu nek ana kesalahan juga aflal ada budapa di fa juga moko tentikal lalah gede napa azwajun nabi paham nggih apa ala ada bisiksa di fa ini kelawan rong ambalan napa kelawan rong dikelah nggih rong napa dikelah ai fa ada biwiri ina tegese dobelane siksa liyane bojone nabi ai misalnya dikasih double loro. Misalnya orang wedok biasa kok ngerasani wong itu sana sito, tapi misalnya garwane Nabi kok ngerasani wong itu sana loro. Pokoknya tiap salah itu dihitung biten loro. Mergo tokoh, napa? Lalu terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double, napa? Double. Wakana ai misalnya dikasih dobelane salah liyane bojone Nabi. Wakana lan ana padha dalika mengkono kabeh, maksudnya kabeh itu di full ada di marroten napa di full ada bila napa marroten atau di fen ala poling atas ya Allah itu yasiran itu gampang alam